Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Debat Suruh TV. Semoga rekan semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Allahumma amin. Dan di video kali ini tidak biasanya rekan-rekan, karena saya tidak akan mengupload video debat ya, dan juga tidak mengupload video halunya Bang Lugahon Tambunan. Namun saya ingin menanggapi hilangnya seorang Kristuber bernama Tanpar Lagi. Maksudnya Tanpa Ragi ya. Ini dia ya yang biasa muncul dengan animasi orang pakai headset dengan gayanya dan dengan suara yang khas lalu mengkritik Islam. Entah apa yang ada di kepalanya, dia seorang Kristen namun doyannya ngomongin Islam, doyan nyari masalah dengan umat Islam. Mungkin kalau dia ngomongin agamanya maka channelnya tidak akan laku ya, tentu saja, karena memang kebanyakan Kristuber yang ngomongin agamanya itu sepi penonton, miskin penonton, apapun gelarnya. Bahkan sekelas pendeta Manubulu ketika dia berceramah di videonya, maka saya jamin paling banyak 1000 atau 1500. Namun kalau dia mengkritik Islam dan mengupload video-video kesaksian bodong para murtadong, pasti banyak yang nonton. Begitupun kalau Saifuddin, ketika videonya mengkritik dan menghujat Islam, yang nonton banyak. Namun kalau dia ceramah, yang paling ratusan, paling banyak 1000 atau 2000 yang nonton. Itu sepi sekali. Itu pun nyampe angka 2000 setelah berapa hari, bukan dalam hari yang sama ya viewernya ya. Oke lah, kita kembali ke Tanpa Ragi yang pada bulan November lalu, tepatnya kurang lebih akhir November lah ya, saya lupa tanggalnya, dia membuat video uh, minta diazab Allah Subhanahu wa taala sebelum tahun 2022 berakhir ya. Dia minta diazab. Nah, sebelum 2022 berakhir, dan ini sebuah tantangan terbuka yang dilakukan oleh Tanpa Ragi, si otak kosong ya. Dia merasa bahwa Allah itu bisa disuruh-suruh menurut kemauannya ya. Ketika dia minta diazab, Allah bakalan ngikutin kemauannya. Ini kan hanya mulut-mulut kafir penyembah yang bukan Allah ya. Jadi beginilah otaknya ya, karena memang dia ini otaknya otak penghujat. Jadi ya maklum saja. Dan kita akan putar dulu videonya, kemudian saya akan tanggapi. Dan mengenai hilangnya Tanpa Ragi kita akan ulas bersama. Oke, kita lihat dulu videonya sebagai penyegar ingatan bagi yang belum tahu.
Jadi ya saya tanggapi sedikit ya, ini kan kegoblokan si Tanpar lagi ya, memang otaknya dia otak penyembah yang bukan Allah ya. Jadi beginilah kualitasnya ya. Jadi kematian itu bukan pertanda orang itu diazab. Kematian itu adalah hal yang wajar ya, hal natural ya. Setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut ya. Setiap yang bernafas itu akan mati ya. Mengenai matinya kapan, Allah yang tahu ya. Penyebabnya macam-macam ya, bisa mati karena ini itu dan sebagainya. Namun yang pasti azab itu tidak identik dengan kematian. Azab itu luas cakupannya ya, seperti azab kaum-kaum terdahulu yang ditebalikan satu kota karena ingkarnya dengan Allah, dan atau azab diberi penyakit, atau azab diberi kesusahan berupa siksaan hukuman di dunia sebelum nanti hukuman di akhirat. Jadi yang saya mau maksudkan adalah azab ini tidak selalu mati ya. Bisa jadi mati itu menjadi cobaan, bukanlah azab ya. Nah, kalau konteksnya dalam kasus Ko Stephen, ini mati natural ya. Dia bukan azab ya. Dia tidak kena azab, memang dia sudah waktunya ya. Karena orang-orang yang baik itu biasanya cepat diangkatnya ya, dengan alasan tertentu ya. Nah, kalau si Tanpa Ragi ini, dia menantang untuk diazab dan dia mengkecilkan definisi azab itu dengan kematian. Ini bodohnya dia ya. Namun yang pasti ya, saya tidak akan lagi nyetel lagi ini video karena kelamaan. Kalau rekan mau nonton silahkan di channelnya ya. Namun yang pasti, semenjak 5 hari Tanpa Ragi tidak lagi muncul di channelnya dia ya. Ini terakhir dia muncul 7 hari yang lalu. Namun setelah 5 hari yang lalu, yang ngisi channelnya bukan lagi dia ya. Kita buktikan ya. Ini 5 hari yang lalu. Halo semua. Ini ya, ini video yang dipublis di channel Tanpa Ragi 5 hari yang lalu, namun bukan Tanpa Ragi yang biasa kita temui karena animasinya berbeda, suaranya pun berbeda ya. Untuk mengkritisi Ya, ini berbeda ya. Ini video 5 hari yang lalu, berjudul apa tadi tuh? Kritik buku panduan pencegahan radikalisme dan bla bla bla. Dan kedua, bantahan untuk konsep Allah tidak beranak, juga bukan lagi Tanpa Ragi ya. Dan juga apakah Maria adalah bunda Allah, bukan juga si Tanpa Ragi ya. Kita lihat ya. Kita lihat videonya masing-masing. Nah, ini ya. Ini ya. Ini suaranya bukan suara Tanpa Ragi ya, yang entah gimana ini kelompoknya si Tanpa Ragi demen sekali mengkritisi Al-Quran ya. Entah kenapa mereka cari duit dengan nyari ribut ya, mungkin mereka ini tidak menemukan hal menarik di Bible-nya atau di agamanya untuk didakwahkan, maka mereka membawa Al-Quran ya, bukan anjarannya yang dibawa, namun Al-Quran. Kan lucu sekali ya. Nah, ini video yang bantah untuk konsep Allah tidak beranak, bukan Tanpa Ragi, animasinya pun juga bukan. Dan yang selanjutnya adalah apakah Maria adalah bunda Allah, juga bukan Tanpa Ragi ya, yang dipublis 1 day ago, 1 hari yang lalu ya, 1 day ago. Nah, ini juga bukan Tanpa Ragi ya. Intinya jadi semenjak 5 hari hilang sudah Tanpa Ragi, karena di video-video dia selama ini selalu yang mengisi si Tanpa Ragi. Kok tiba-tiba selama 5 hari hilang ini orang ya. Jadi kita berhak dan pantas untuk berasumsi bahwa Tanpa Ragi kena azab. Bisa jadi dia kena penyakit yang sangat parah sehingga dia tidak membuat video, atau orang-orang terdekatnya yang kena penyakit yang membuat dia tidak bisa membuat video karena harus memberikan perhatian dan perawatan dan sebagainya ya. Jadi kita berhak karena memang sesuai
Dia tidak memberi keterangan kemana dia menghilang dan tiba-tiba menghilang begitu saja, dan video-videonya digantikan oleh rekan-rekannya ya. Dan ini bukan hal biasa karena selama ini selalu si Tan Paragi yang mengisi video-videonya. Nah sekarang kok hilang begitu saja. Jadi ini kita berhak berasumsi bahwa Tan Paragi kena azab. Dan kalau nanti tiba-tiba dia muncul, dia membantah bahwa dirinya kena azab, dia berkata, oh saya tidak kena azab, saya lagi ada urusan, oleh ini itu mah bohong besar. Siapa yang tahu, bisa jadi dia baru kembali dari rumah sakit, ya, habis dirawat dan sebagainya, kan kita nggak tahu, dan itulah bentuk azab. Nah makanya Tan Paragi, mulutmu dijaga ya. Dan juga buat oten-oten yang satu spesies dengan Tan Paragi yang suka menghujat Islam, jaga mulutmu harimaumu ya. Jangan sampai Anda bernasib sama dengan Tan Paragi. Bisa jadi Tan Paragi tidak kembali lagi ke YouTube. Entah kembalinya kemana, bisa jadi sudah ke beda alam. Allahu a'lam bishawab. Itu saja video yang saya ingin bagikan kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Tetaplah dalam iman Islam, karena Islam ajaran yang komplit dan yang paling mudah difahami, tidak ribet ya, tidak seperti ajaran yang umatnya selalu ribut, yang suka saya posting, yang ribut melulu, perkara ini ribut, perkara itu ribut, kapan sepakatnya kan? Untuk urusan Tuhan ribut ya. Nah, Islam tidak begitu, jelas, sehingga umatnya sepakat. Dan tetaplah dalam Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.